Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Bayu Pamungkas. NIM saya 2008010112. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang sterilisasi dan metode sterilisasi. Nah, apa sih yang dimaksud sterilisasi? Nah, sterilisasi itu adalah menghilangkan semua bentuk kehidupan, baik bentuk patogen, non patogen, vegetatif maupun non vegetatif dari suatu objek atau material. Ada juga yang menjelaskan tentang sterilisasi itu proses memusnahkan semua mikroorganisme termasuk spora dari sebuah benda atau lingkungan. Kemudian apa sih tujuannya dilakukan sterilisasi? Nah, tujuan dari sterilisasi tersebut adalah untuk mencegah transmisi penyakit, untuk mencegah pembusukan material oleh mikroorganisme, untuk mencegah kompetisi nutrien dalam media pertumbuhan sehingga memungkinkan kultur organisme spesifik berpihak untuk keperluan sendiri, dan ada juga untuk menjamin produk bebas dari mikroorganisme atau steril sehingga kualitas dan stabilitas produk dapat terjamin. Kemudian proses sterilisasi. Nah, proses sterilisasi perlu ditegaskan bahwa tidak ada satupun proses sterilisasi yang sempurna. Namun demikian, semua metode yang bagus sudah divalidasi dalam menghasilkan produk steril. Nah, dalam menghasilkan produk steril dapat dilakukan dengan teknik aseptik dan beberapa metode sterilisasi. Apa sih teknik aseptik itu? Nah, teknik aseptik adalah prosedur pembuatan sediaan steril dengan cara menghindari masuknya mikroba ke dalam sediaan. Ada juga pengertian metode pembuatan produk steril menggunakan saringan dengan filter khusus untuk bahan obat steril yang diformulasikan dan diisikan ke dalam kontainer steril. Kemudian apa saja metode sterilisasi? Nah, metode sterilisasi itu ada 3. Yang pertama, sterilisasi secara mekanik atau filtrasi. Kemudian yang kedua, sterilisasi secara kimia. Nah, sterilisasi secara kimia ini dibagi menjadi 2, yaitu menggunakan gas formaldehida dan gas etilen oksida atau itu. Kemudian yang ketiga, sterilisasi secara fisika. Nah, sterilisasi secara fisika ini meliputi seperti pemanasan kering, pemanasan basah, dan radiasi. Nah, yang pertama, sterilisasi secara mekanik. Nah, apa sih pengertiannya sterilisasi secara mekanik? Nah, sterilisasi secara mekanik ini merupakan teknik steril dan menggunakan suatu saringan yang berpori sangat kecil. Cairan yang akan disterilisasi dialirkan ke suatu saringan sehingga mikroba tertahan pada saringan tersebut. Nah, pada sterilisasi secara mekanik hanya berlaku untuk produk sterilis berupa bentuk larutan dalam air. Dilakukan secara aseptif karena sangat berguna untuk sterilisasi bahan obat yang termolabil dan tidak tahan panas atau mudah menguap atau volatil, misalnya seperti larutan enzim dan antibiotik. Kemudian ada 2 prinsip. Nah, prinsipnya itu filter ayakan dan filter adsorpsi. Filter ayakan yang digunakan yaitu memiliki ukuran diameter pori 0,22 sampai 0,44 mikrometer dan dapat menahan MO tetapi tidak dapat menyaring virus dan patogen. Kemudian sterilisasi secara kimia. Nah, sterilisasi secara kimia ini sering digunakan. Yang sering digunakan yaitu senyawa kimia berupa gas formaldehid dan etilen oksida. Nah, formaldehid ini baunya itu menusuk hidung dan mengiritasi. Nah, digunakannya karena untuk mensterilisasi ruangan. Kemudian etilen oksida ini, nah gasnya itu tidak berbau dan tapi mudah terbakar dan eksplosif. Nah, gas atau formaldehid dan etilen oksida ini membunuh mikroba karena terabsorpsi konsentrasinya. Nah, yang harus diperhatikan itu konsentrasinya. Semakin meningkatnya suhu, semakin meningkat efektivitas sterilisasi gas etilen oksida atau bahan termolabil. Biasanya suhu sterilisasi ini yaitu suhu kamar, yaitu 20-60 derajat Celcius atau berkisar 2-6 jam. Nah, untuk sterilisasi menggunakan alat seperti autoclave, lamanya steril tergantung konsentrasinya. Untuk sterilisasi secara fisika yaitu
seperti panas kering. Nah, metodenya biasanya pemijaran. Nah, biasanya dengan api langsung pada suhu 500 sampai 600 derajat Celcius dengan beberapa detik saja. Umumnya pemijaran untuk keadaan darurat atau mendadak untuk alat-alat logam seperti pinset, OC. Nah, bila logam tidak memijar mungkin tidak steril. Kemudian untuk udara panas atau oven. Nah, udara merupakan pengantar yang jelek, sehingga untuk membunuh mikroba suhu tinggi dan waktunya lebih dari 1 jam. Kemudian untuk oven, beberapa metode dengan oven yaitu 140 derajat Celcius selama 3 jam, 150 derajat Celcius sampai 160 derajat Celcius selama 1,5 sampai 2 jam. Ada 180 derajat Celcius selama 1 jam, ada 200 derajat Celcius selama 30 menit, dan pada suhu 250 derajat Celcius selama tidak kurang dari 30 menit dapat memusnahkan bahan pirogen.